Hai Stepa Hebat, selamat datang, selamat bertemu, selamat bergabung dalam program Kejar Prestasi. Kelas belajar online untuk meningkatkan percaya diri, responsif, terampil, aktif, santun, dan inovatif. Stepa Hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Reni berharap kalian senantiasa dalam lindungan Tuhan. Stepa Hebat, jangan lupa protokol kesehatan harus tetap kalian terapkan karena kita masih dalam masa pandemi. Bu Reni berharap dengan kalian menjaga protokol kesehatan, kalian akan tetap dalam kondisi sehat, terbebas dari COVID-19. Oke, Stepa Hebat, seperti biasa kita bertemu dalam kondisi untuk belajar. Stepa Hebat, jangan khawatir. Kita akan selalu siap untuk mendampingi kalian dalam belajar. Kali ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran IPS kelas 8 semester genap. Seperti biasa Stepa Hebat, kita akan didampingi oleh pengampu mata pelajaran IPS di Stepa Hebat. Kita akan temui beliau yang sudah hadir di studio siar. Selamat datang Ibu. Selamat berjumpa kembali Bu Reni. Iya, terima kasih Ibu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan sehat walafiat Bu Reni. Puji Tuhan. Kita berharap semua kita juga senantiasa dalam lindungan Tuhan ya Ibu. Ya, walaupun dalam masa pandemi ini kita berharap Tuhan akan menjauhkan coronavirus dari kita, dari lingkungan kita dan dari Stepa Hebat kita ya Ibu. Iya Bu Reni, betul. Ibu, hari ini kita akan belajar IPS ya Bu, kelas 8 semester genap. Kalau saya lihat dari schedule seperti itu Ibu. Kali ini kita akan mempelajari materi apa Bu? Hari ini kita akan mempelajari tentang pengaruh kebijakan sewa tanah di Indonesia Bu Reni. Wah, kalau saya lihat dari materi tadi, berarti kita diingatkan dengan masa pemerintahan Inggris di Indonesia ya Bu. Betul Bu Reni. Iya, kita akan melihat bagaimana kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Inggris pada waktu menguasai negara kita ya Bu. Benar Bu Reni. Iya, suatu tema atau suatu materi yang menarik Ibu. Tapi mungkin lebih menarik lagi Ibu, karena kita sudah lama tidak belajar bersama atau kita tidak bertemu Ibu. Ya. Mungkin lebih menarik lagi kalau mungkin Ibu memperkenalkan diri sekali lagi, sehingga anak-anak dan kita yang lama tidak bertemu ini nanti akan menambah semangat kita dalam belajar Ibu. Monggo kami persilakan untuk memperkenalkan diri Ibu. Ya, terima kasih Bu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku Stepa Hebat, perkenalkan nama saya Dian Astuti, tinggal di Manisrejo ya. Mungkin ada kalian yang ingin berkunjung ke rumah karena ingin berkonsultasi dengan yang kaitannya dengan mapel IPS. Budian akan selalu terbuka pintunya untuk kalian yang mau ke rumahnya Budian. Demikian Bu Reni. Terima kasih Ibu perkenalannya. Berarti kalau anak-anak mau sowan ke Ibu, diizinkan ya Bu, mengganggu waktu Ibu sebentar begitu, diizinkan ya Bu? Iya benar Bu Reni. Iya, semoga walaupun mungkin ada waktu sedikit kita manfaatkan dengan baik. Kalau memang kita memerlukan bertanya langsung kepada guru yang mengampu, diizinkan begitu ya Bu? Iya benar. Iya, berarti kita atau Ibu sudah memberikan salah satu pelayanan prima kepada anak-anak kita. Baik Ibu, berarti kita nanti atau anak-anak kita Stepa Hebat akan kita ajak untuk mempelajari mengenai pemerintahan bangsa Barat yang ada di Indonesia, terutama Inggris, begitu Ibu? Iya Bu Reni, betul.
Step hebat, itu tadi perkenalan kita dengan narasumber kita yang akan membimbing kalian dalam belajar hari ini. Kalau saya lihat dari subtema yang diajarkan oleh beliau nanti adalah pengaruh kebijakan sewa tanah di Indonesia. Step hebat, siapkan diri kalian untuk mengikuti pelajaran dari beliau. Jangan lupa, mungkin kamu memerlukan buku catatan. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu kamu catat, silakan untuk dicatat. Dan jangan lupa untuk dipelajari lagi, untuk dibuka lagi, sehingga materi yang akan diajarkan oleh beliau nanti akan membawa manfaat yang luar biasa kepada kalian. Mari kita ikuti pembelajaran dari beliau. Anak-anakku Stepa hebat, hari ini kita akan mempelajari tentang pengaruh kebijakan sewa tanah di Indonesia. Pada minggu kemarin kalian sudah mempelajari tentang VOC dalam monopoli perdagangan dan pengaruh kebijakan kerja paksa di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran materi ini, satu, mendeskripsikan latar belakang kolonial Inggris waktu berkuasa di Indonesia. Kemudian yang kedua, menjelaskan aturan atau ketentuan sistem sewa tanah. Sedangkan yang ketiga, menjelaskan penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah. Perhatikan gambar berikut. Pernahkah kalian berkunjung ke Kebun Raya Bogor, anak-anak? Nah, Kebun Raya Bogor itu merupakan pusat pengetahuan yang menyimpan berbagai jenis tanaman dan merupakan bukti sejarah adanya pengaruh kekuasaan Inggris di Indonesia. Kebun Raya Bogor ini dibangun sejak abad ke-19. Bagaimana Inggris dapat menguasai Indonesia? Pada masa tersebut atau pada tahun 1789 terjadilah perang di Eropa, yaitu antara Perancis dan Belanda. William V dari negeri Belanda berhasil lolos dari serangan Perancis dan melarikan diri ke Inggris. Kemudian William V mengeluarkan maklumat yang isinya memerintahkan para pejabat jajahan Belanda untuk menyerahkan wilayahnya kepada Inggris supaya tidak jatuh ke tangan Perancis. Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi 4 gubernemen, yaitu Maluku, Malaka, Jawa, dan Sumatera. Saya lanjutkan anak-anak. Lord Minto selanjutnya menyerahkan tanggung jawab kekuasaan atas seluruh wilayah itu kepada Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Kemudian di dalam pemerintahan Thomas Stamford Raffles, beliau melakukan suatu kebijakan yang terkenal dengan sistem sewa tanah atau land rent system atau land delicts stelsel. Dalam pelaksanaan sistem sewa tanah, Thomas Stamford Raffles menentukan atau membuat aturan tentang sistem sewa tanah. Yang pertama, satu, petani harus menyewakan tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Kemudian yang kedua, harga sewa tanah tergantung pada kondisi tanah. Sedangkan yang ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan menggunakan uang tunai. Yang keempat, bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Mungkin ada yang bingung atau belum mengetahui apa yang dimaksud dengan pajak kepala. Pajak kepala itu yaitu pajak tahunan yang dibebankan kepada laki-laki atau perempuan yang berada di atas usia 12 tahun dan di bawah usia 65 tahun.
Berarti di situ bukan berarti kepalanya yang ditarik pajak begitu ya Bu ya? Benar. Iya, iya, iya. Itu tadi adalah apa kebijakan-kebijakan pemerintah Inggris ya Bu pada waktu menguasai Indonesia ya, Iya. di mana di situ kalau kita ikuti tadi adalah petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah. Wah, kalau kita lihat di situ kebijakannya sangat merugikan bangsa kita ya Bu ya. Iya, benar Bu Reni. Iya. Sehingga rakyat menderita karena Iya, adanya jadi di kebijakan situ tersebut. kan tanah itu sebenarnya milik dari petani, tetapi dalam kenyataannya kita harus membayar pajak, membayar pajak dari tanah kita sendiri dan diberikan kepada pemerintah Indonesia atau kepada pemerintah Belanda, Ibu? Kepada pemerintah Inggris ya Oh, Bu Reni. maaf, Iya, Inggris ya. Iya, Iya, tadi iya. kita berbicara mengenai Inggris. Iya, benar, Bu Jadi petani kita yang notabene sebagai pemilik tanah harus membayar sewa tanah kepada pemerintahan Inggris. Tentu Benar. saja uangnya masuk ke kantong Inggris ya Bu. Iya, benar Bu Reni. Iya. Kemudian untuk harga sewa tanah itu yang menentukan siapa Bu? Ya pemerintah Inggris sendiri. Oh begitu. Iya, Jadi istilahnya Inggris mempunyai kewenangan untuk menentukan semuanya begitu ya Bu? Iya, benar Bu Reni. Iya, padahal itu milik kita loh Bu. Iya, benar. Iya. Kemudian tadi membayarnya harus menggunakan uang tunai, begitu Ya, Je? betul Bu Reni. Dan tadi ada juga pajak kepala. Iya. Wah ini mungkin Bu, tadi di awal saya sudah punya pikiran, apakah kepalanya harus membayar pajak begitu? Bukan begitu, Ternyata ya. bukan. Iya. Ini bagaimana Bu kebijakan untuk apa istilahnya pajak kepala begitu? Ya. Jadi setiap yang tidak memiliki tanah itu dikenakan pajak kepala, yaitu harus melakukan menanam tanaman di tanah yang bukan miliknya sendiri. Iya, berarti tetap ya Bu, Iya. walaupun dia tidak punya tanah, Iya. harus tetap membayar dengan mungkin tadi menanam tanaman tadi yang dikehendaki oleh pemerintahan Inggris Iya. begitu ya. Iya, benar. Iya, Bu Reni. iya. Moga-moga anak-anak kita ini bisa mengambil hikmahnya Bu. Iya, Kalau Bu dulu Reni. kita dijajah Iya. oleh Inggris, kalau kita melihat dari kebijakannya di situ wah sangat merugikan bangsa kita. Iya. Sehingga mungkin anak-anak kita mempunyai cerminan. Kita Iya. tidak jangan sampai kita nanti Iya. dijajah oleh bangsa Iya, Bu lain. Reni. Iya. Monggo dilanjut lagi Ibu. Iya. Saya lanjutkan anak-anak. Dalam pelaksanaan sistem sewa tanah, Thomas Stamford Raffles menggunakan teori domain. Mungkin ada yang belum tahu apa teori domain. Teori domain itu adalah teori yang menyatakan bahwa tanah yang dimiliki petani pada dasarnya adalah tanah para raja. Dalam sistem sewa tanah itu menggambarkan seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah, padahal tanah tersebut adalah milik rakyat sendiri. Sedangkan hasil sewa tanah itu tidak digunakan untuk kemakmuran rakyat kita, tetapi untuk kepentingan penjajah. Maaf Ibu, kalau kita lihat dari teori domain ya Bu. Ya, Bu Reni. Berarti kalau kita melihat dari teori itu tadi dikatakan bahwa petani digambarkan tidak mempunyai tanah, jadi dianggap tanah-tanah ini milik Inggris, kemudian kita harus membayar pajak begitu ya Bu? Iya, Bu Reni, benar. Karena kita berada di bawah kekuasaan Inggris, otomatis tanah-tanah itu milik Inggris yang pada dasarnya waktu itu para raja itu berada di bawah kekuasaan Inggris. Ya, Iya, jadi teori bahwa tanah itu kepunyaan para raja, berarti dianggap Inggris itu merupakan raja di Indonesia dan tanah-tanah milik Belanda, milik bangsa kita, bangsa Indonesia itu dianggap milik Inggris dan kita harus menyewa tanah yang kita miliki sendiri ya Bu ya. Betul Bu Reni. Iya, aduh, itu yang sangat
Kalau kita lihat dari situ mestinya akan membawa dampak yang tidak kecil. Nanti mungkin ada Iya. dampaknya di belakang ya Bu ya. Sebentar Bu Neni, Iya, ini ada apa penyebab kegagalan Oh sistem gitu. sewa Jadi tanah kita dulu. lihat Iya. dulu urutannya, jangan Iya, langsung ke benar. dampaknya ya Bu. Iya, iya, benar Bu Neni. Iya, iya. Monggo, monggo dilanjut lagi. Dalam Bu. pelaksanaan kebijakan sistem sewa tanah itu banyak mengalami kelemahan-kelemahan atau terjadi kelemahan-kelemahan sehingga timbul kegagalan dalam pelaksanaan sistem tanah di Indonesia. Adapun penyebab kegagalan sistem sewa tanah di Indonesia yang diterapkan di Indonesia itu ya, karena satu, sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah. Karena tidak semua rakyat itu memiliki tanah yang sama. Sedangkan yang kedua, sulit untuk menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. Untuk yang ketiga, adanya keterbatasan jumlah pegawai. Sedangkan yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Maaf Ibu, ini Ya. kita ngomong-ngomong lagi. Berarti walaupun Inggris sudah memperlakukan kita seperti itu, namun dalam kenyataannya juga mengalami kegagalan ya Bu ya. Iya benar. Bu Neni, Sudah ya. semena-mena, Ya. sudah memperlakukan bangsa kita yang notabene adalah pemilik tanah, istilahnya sudah merampas tanah kita, tapi di situ juga masih mengalami kegagalan ya Bu ya. Iya benar Bu Iya, Neni. iya, iya. J, monggo dilanjut lagi Bu. Sistem sewa tanah itu diberlakukan terhadap daerah-daerah di Pulau Jawa, kecuali yaitu daerah Batavia dan Parahyangan. Untuk daerah Batavia itu tidak diberlakukan karena daerah Batavia itu masih merupakan milik swasta, anak-anak. Jadi bukan merupakan kekuasaan Inggris. Sedangkan Parahyangan itu memang khusus tanah itu tidak disewakan, itu untuk ditanami kopi, tanaman kopi ya. Jadi karena ini dianggap kopi itu merupakan harga yang bisa dijual dalam harga yang tinggi untuk dijual di Eropa. Mungkin laku di pasaran internasional begitu betul, ya Bu. Bu Reni, Iya, jadi mungkin karena kopi itu merupakan komoditas ya, komoditas Iya, yang laku di dan hasilnya juga mungkin karena tanahnya subur sehingga hasilnya juga Iya. memuaskan bagi Inggris, maka mungkin Inggris tidak memberlakukan untuk Parahyangan begitu ya Iya, Bu ya. benar, Bu Reni. Iya, dan Batavia ya Bu ya tadi. Iya, betul. Iya. Betul. Maaf Ibu, berarti pemerintahan Inggris untuk kebijakan sewa tanah hanya diberlakukan di Pulau Jawa saja ya Bu? Iya, benar Bu Reni. Iya, iya. Berarti yang penderitaan itu mungkin fokusnya di Pulau Jawa ya Bu ya? Betul, Bu Reni. Iya, iya. J, monggo dilanjut lagi Bu. Kemudian Raffles membagi wilayah Jawa menjadi 16 daerah keresidenan dengan tujuan untuk mempermudah melakukan pengawasan terhadap daerah-daerah yang dikuasai. Maaf Ibu, berarti di sini Inggris juga dengan seenaknya sendiri ya membagi-bagi wilayah kita, begitu ya Bu? Benar Bu Reni. Jadi Jawa kecuali Batavia dan Parahyangan akan dipetak-petak begitu ya oleh Inggris, begitu Bu? Benar, benar. Bu Nggih, Reni. jadi dipetak-petak oleh Inggris sehingga nanti tujuannya apa Bu? Tujuan dari pemetakan tadi Iya, apa dibagi? supaya dalam melakukan pengawasan daerah yang dikuasai itu lebih mudah Bu Reni. Iya. Berarti ini yang dipermudah lagi tetap Inggris ya Bu ya? Iya, benar Iya. Bu Reni. Dalam mengawasi, jadi karena Pulau Jawa ini berada dalam pengawasan penuh pemerintahan Inggris, di mana dengan kebijakan sewa tanahnya tadi, maka untuk mempermudah pengawasan itu Inggris membagi Pulau Jawa menjadi 16 wilayah Iya, bagian betul. begitu. Iya, betul ini, Nggih. betul. Monggo dilanjutkan. Dalam masa pemerintahan Raffles, selain ada dampak positif, ada juga dampak negatifnya. Dampak positif masa pemerintahan Raffles yaitu satu, menulis buku yang berjudul History of Java. Berarti di situ
Raffles ya Bu. Iya, betul Bu Iya, Ran. Iya. sambil menguasai negara kita di situ Raffles juga menuliskan Iya. apa kelebihan-kelebihan, Iya. keindahan-keindahan, Iya, betul, Bu atau Reni. mungkin potensi-potensi yang ada di Pulau Jawa gitu ya Bu. Iya, betul Bu Reni. Iya, dituangkan dalam bentuk buku yang tentu saja ini yang pengarangnya tentu saja Raffles begitu. Iya, betul. Iya. Yang kedua Ibu. Kemudian yang kedua menemukan bunga Rafflesia arnoldi atau bunga bangke. Iya. Wah, ini juga merupakan keunikan dari negara kita ya Bu ya. Iya, benar. Walaupun di situ berada di wilayah kita, karena yang menemukan Raffles maka kayaknya diberi nama sama seperti penemunya ya Bu. Iya, benar Iya. Bu Reni, ya. Walaupun sebenarnya itu adalah milik kita ya Bu ya. Iya, benar Bu Reni. Iya. Iya. Yang ketiga Ibu. Kemudian yang ketiga merintis adanya kebun raya Bogor. Iya. Wah, berarti kebun raya Bogor yang tadi sudah Ibu jelaskan di depan, di mana dengan adanya kebun raya Bogor itu kita bisa melihat beraneka ragam tumbuhan dan kekhasanan flora fauna yang ada di Indonesia itu sudah dirintis dari pemerintahan Inggris begitu Iya, ya Bu? betul Bu Reni. Dan Iya. kalau anak-anak ingin berkunjung di sana, kalian bisa menghargai betapa banyaknya tanaman yang ada di Indonesia, karena di sana berbagai jenis tanaman ada ditanam di sana. Termasuk tanaman-tanaman yang digalakkan oleh Inggris pada waktu memerintah kita Bu? Iya, betul Bu Reni. Oh, kita bisa melihat sampai sekarang Iya, ya Bu ya? iya. Hawanya yang sejuk, kemudian lahannya yang luas, ya. Luar biasa sekali. Mungkin yang sudah penjen jelaskan tadi Bu, itu akan menginspirasi anak-anak untuk berkunjung ke sana. Mungkin nanti setelah pandemi aman begitu ya Bu ya. betul, Jadi Bu untuk sekarang kita jangan dulu, tapi nanti kalau kita sudah dalam kondisi yang aman, diizinkan untuk pesiar begitu, mungkin kita bisa memprioritaskan kunjungan kita untuk menuju ke kebun raya Bogor. Jadi selain kita rekreasi, kita juga nanti akan ikut mempelajari ya Bu ya. Iya, Tadi betul, Ibu Bu Reni. ngendika di situ ada beraneka ragam tanaman Bu. Bagaimana? Beraneka ragam tanaman begitu ya. Iya, betul Bu Reni. Iya. Yang ada di Indonesia ya Bu ya. Iya, ada juga tanaman yang dari negara lain. juga Oh, ada. berarti kalau saya mengatakan itu cagar apa Bu? Iya, Cagar alam. Cagar alam Iya, begitu. iya. Tidak salah ya Bu? Iya, betul, Iya, Bu kalau Reni, tadi Ibu iya. mengatakan beraneka ragam tumbuhan ada di situ, berarti kalau kita mengatakan kebun raya Bogor juga sebagai cagar alam itu sudah pas ya Bu? Iya, betul Bu Ji. Reni. Monggo dilanjut Nah, materinya selain Bu. ada dampak positifnya, ini yang merugikan rakyat Indonesia itu ada dampak negatif ya. Rakyat menderita walaupun punya tanah, tetapi tidak mempunyai hak terhadap tanah tersebut. Sedangkan hasil sawah tanah pun tidak untuk kemakmuran rakyat, tetapi untuk kepentingan penjajah. Ibu, berarti di sini bangsa kita menerima dampak negatifnya ya Bu ya? Iya, tentu saja Bu Reni, sehingga Iya. sangat menderita rakyat pada saat itu. Kenapa Bu kok menderita di situ? Ya karena rakyat merasa tidak puas, mudah mengeluarkan tenaga, tetapi hasilnya tidak bisa dinikmati, tetapi dinikmati oleh bangsa lain. Iya, jadi tanah kita sudah subur mungkin ya Bu ya. Iya, Kita disuruh iya. menanam, berarti Iya. tenaga kita ya Bu ya. Iya, benar Bu Reni. Terus hasilnya kita tidak bisa menikmati. Iya, Apa betul, kita Bu Reni. tidak dibagi sama pemerintah Inggris begitu Bu? Semuanya diberikan kepada untuk kepentingan penjajah. Oh begitu ya Bu, berarti Inggris dengan sesuka hatinya mengambil hak kita yang sudah kita tanam ya Bu. Lagian mungkin tanaman-tanaman atau komoditas yang ditanam itu sesuai dengan kehendak dari Inggris ya Bu.
sehingga Benar, Bu mungkin Reni. lahan yang harusnya kita tanami sebagai makanan pokok atau untuk padi atau yang nanti akan menghasilkan makanan untuk menyuplai apa ya Bu istilahnya kebutuhan makan bangsa kita terkurang dengan adanya keharusan dari pemerintah Inggris, begitu ya Bu? Iya, Bu Reni. Ji, monggo dilanjut yang kedua Ibu. Selanjutnya, perubahan politik yang terjadi di Eropa akhirnya mengakhiri pemerintahan Raffles di Indonesia dan Belanda mendapatkan kembali wilayah kekuasaan di Nusantara dari Inggris. Demikian anak-anak, materi untuk pembelajaran hari ini. Jadi Thomas Stamford Raffles itu hanya ada di Indonesia selama 3 tahun, 1808 sampai dengan 1811. Ibu boleh tanya dulu ya Bu ya sebelum kita mengakhiri. Tadi di akhir dari PowerPoint tadi berarti di situ adalah menunjukkan berakhirnya pemerintahan Inggris di Indonesia ya Bu. Benar, Bu Reni. Jadi kalau kita lihat di situ perubahan politik yang terjadi di Eropa mengakhiri pemerintahan Raffles di Indonesia dan Belanda mendapatkan kembali wilayah kekuasaan di Nusantara dari Inggris. Maaf, berarti kalau kita lihat dari PPT tadi, Inggris mengalami kekalahan menghadapi Belanda, begitu ya Bu ya? Jadi kalau kita lihat dengan adanya perubahan politik yang terjadi di Eropa, di situ Inggris atau Belanda dalam hal ini, Belanda mengalahkan Inggris sehingga Inggris harus menyerahkan Indonesia ke tangan Belanda. Belanda ya Bu ya? Iya, bukan. Iya. Jadi maksudnya bukan karena Inggris kalah dengan Belanda, Nggih. tetapi karena ada sebab lain yang terjadi di Eropa waktu itu. Ya. Jadi di situ karena sesuatu hal begitu Iya, aja ya Bu iya, ya. iya. Karena sesuatu hal maka Inggris harus Menyerahkan kembali. bagaimana Bu? Akhirnya Inggris menyerahkan kembali kekuasaan Di pada Indonesia? Belanda, ya, di Di- Indonesia untuk Belanda. Jadi di sini wilayah Indonesia yang awalnya berada di tangan Inggris dan Inggris sudah menjalankan kebijakannya di wilayah Indonesia, mau tidak mau harus memberikan atau mengembalikan kepada Belanda, sehingga dengan demikian dengan berakhirnya pemerintahan Inggris maka yang menguasai Indonesia kembali lagi ke Belanda Bu. Betul, Breni. Iya, Ya. iya. Berarti Inggris akhirnya lepas dari wilayah kita, Iya, betul. tetapi Breni. kita masih belum lepas dari atau belum lepas dari penjajahan ya Bu. Iya, betul, Iya. Breni. Iya. Jadi di sini nanti Belanda akan kembali menguasai Indonesia. Iya. Tentu saja kebijakan-kebijakan yang berlaku bukan lagi kebijakan Inggris ya Bu. Betul, betul, Breni. Iya, kebijakan yang berlaku berarti kebijakannya siapa Bu ini? Indonesia sendiri? Belanda nanti setelah diserahkan ke Belanda, Belanda mengeluarkan lagi kebijakan yaitu tentang tanam paksa, Bu Reni. Oh, begitu Di ya. bawah kepemimpinan Van den Bosch. Iya, ya. berarti bukan berarti kita punya keleluasaan untuk memanfaatkan negara kita sendiri, tetapi kita Iya. masih harus menghadapi pemerintahan Belanda ya Bu. Betul, betul, Bu Reni. Iya. Iya. Wah, Untuk sang- materi selanjutnya nanti. iya, ya. itu nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Iya, Bu Reni. Berarti sementara ini materi kita mengenai kebijakan Inggris di Indonesia berarti harus berakhir, begitu ya Bu? Iya, betul, Bu Reni. Iya. Ibu luar biasa sekali penjelasan dari Ibu. Semoga nanti akan membawa manfaat buat Stepa Hebat kita. Iya, benar, benar. Saya ucapkan terima kasih kepada Iya. Ibu yang sudah Sama-sama, Bu Reni. iya, yang sudah bersedia mendampingi anak-anak kita ya Bu dalam Iya, belajar. betul. Oh iya Bu, saya berharap nanti Ibu tidak apa istilahnya, tidak kapok ya mendampingi anak-anak kita belajar. Iya, tentu Iya. saja tidak, Bu Reni, Iya. karena pembelajaran itu seumur hidup, Bu Reni, Iya. ya, sepanjang hayat. Iya, Jadi iya. walaupun masa pandemi, kita harus tetap semangat untuk belajar. Iya. Demikian, Bu Reni. Berarti
kesediaan Ibu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, sehingga nanti kalau ada kesempatan lagi Ibu nanti akan berkenan mendampingi Stepa Hebat kita untuk belajar, tentu saja dalam materi berikutnya ya Bu ya. Ya Bu Reni, Enjih. sama-sama. Iya. Saya juga dengan senang hati untuk menyampaikan materi berikutnya. Iya, dan mungkin motivasi yang penjenengan ngendika akan tadi untuk apa istilahnya, anak-anak harus tetap belajar. Iya, benar. Itu benar. nanti akan menginspirasi anak-anak kita, Ya, Ibu. ya, mudah-mudahan. Iya, semoga anak-anak kita walaupun kita tidak bisa tatap muka, tetapi semangatnya untuk belajar, terutama betul. untuk mempelajari mata pelajaran yang hari ini kita pelajari bersama ya Bu ya. Iya, betul, Bu Reni, Untuk ya. belajar IPS begitu. Iya. Iya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan ya Ibu. Sama-sama Iya. Bu Reni. Stepa Hebat, itu tadi materi yang sudah kita pelajari hari ini. Kita tadi sudah mempelajari mengenai kebijakan dari pemerintahan Inggris pada waktu memerintah negara kita dengan subbab yaitu pengaruh kebijakan sewa tanah di Indonesia. Stepa Hebat, kita akhiri belajar kita kali ini dan jangan lupa tetap bersemangat untuk belajar dan menjaga diri kalian dari COVID-19. Semoga kita terhindar dari COVID-19 dan kita akan tetap sehat. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. See you next time. Nice to meet you.